Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas bulan Safar. Latar belakang nama bulan Safar. Bulan Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriyah setelah bulan Muharram. Di balik penamaan bulan Safar ada alasan khusus sebagaimana disampaikan oleh Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ad-Dimishqi, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Ibnu Katsir. Di balik penamaan bulan Safar tidak lepas dari keadaan orang Arab tempo dulu. Pada bulan ini, Safar yang dimiliki arti sepi atau sunyi, sesuai keadaan masyarakat Arab yang selalu sepi pada bulan Safar. Sepi dalam arti senyapnya rumah-rumah mereka karena orang-orang keluar meninggalkan rumah untuk perang dan bepergian. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Safar sumya bidzalik li khurui buyutihim minhum hina yakhrujuna lil qital wal asfar. Safar dinamakan dengan nama tersebut karena sepinya rumah-rumah mereka dari mereka ketika mereka keluar untuk perang dan bepergian. Imam Ibnu Munzir menyampaikan alasan yang lebih banyak menurutnya. Ada beberapa alasan mendasar di balik penamaan bulan Safar. Di antaranya sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir, orang Arab memiliki kebiasaan memanen semua tanaman yang mereka tanam dan mengosongkan tanah-tanah mereka dari tanaman pada bulan Safar. Dan pada bulan Safar orang Arab memiliki kebiasaan memerangi setiap kabilah yang datang, sehingga kabilah-kabilah tersebut harus pergi tanpa bekal karena mereka tinggalkan akibat rasa takut pada serangan orang Arab. Mitos kesialan di bulan Safar. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak orang yang beranggapan dan bahkan ada yang meyakini pada bulan Safar akan terjadi musibah yang luar biasa dan akan terjadi cobaan melebihi bulan-bulan lainnya. Dalam hal ini Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bulan Safar dan bulan lainnya tidak memiliki perbedaan sama sekali. Menurutnya, sebagaimana dalam bulan lain, dalam bulan Safar dapat terjadi keburukan dan kebaikan. Dengan kata lain, tidak boleh menganggap bulan Safar diyakini sebagai bulan yang dipenuhi dengan kejelekan dan musibah. Beliau menegaskan,
wa amma takhsisus su'mi bi zamanin duna zaman ka syahri safar au ghairihi fa ghairu sahihin. Adapun mengkhususkan kesialan dengan suatu zaman tertentu bukan zaman yang lain, seperti mengkhususkan bulan Safar atau bulan lainnya, maka hal ini tidak benar. Ibnu Rajab tidak membenarkan keyakinan seperti itu, sebab semua bulan, zaman dan tahun merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya bisa saja terjadi sesuatu, yang di dalamnya bisa saja terjadi suatu kesialan, bencana dan musibah. Maka sangat tidak logis jika musibah hanya dikhususkan pada bulan Safar dan meniadakannya pada bulan-bulan lainnya. Lebih tegas, Ibnu Rajab menyatakan, barometer dari baik dan tidaknya suatu zaman tidak dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Menurutnya, semua zaman yang di dalamnya seorang mukmin menyibukkan diri dengan kebaikan, maka zaman tersebut adalah zaman yang diberkahi. Demikian pula sebaliknya. Ibnu Rajab berkata, "Fakullu zamanin syaghalahul mu'minu bi ta'atillah fa huwa zamanun mubarakun alaih. Wa kullu zamanin syaghalahul abdu bi ma'siyatillah fa huwa mas'umun alaih." Setiap zaman yang orang mukmin menyibukkannya dengan ketaatan kepada Allah, maka merupakan zaman yang diberkahi. Dan setiap zaman orang mukmin menyibukkannya dengan bermaksiat kepada Allah, maka merupakan zaman kesialan, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan penyebab satu zaman tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dikarenakan banyaknya kemaksiatan yang dilakukan manusia. Begitu juga penyebab satu zaman bisa diberkahi apabila di dalamnya orang sibuk dengan melakukan ketaatan dan kebaikan. Karenanya sangat wajar jika pada penjelasan di atas Ibnu Rajab menolak anggapan atau keyakinan bahwa bulan Safar dianggap sebagai bulan kesialan yang di dalamnya tidak ada keberkahan sama sekali. Anggapan atau keyakinan tersebut sebenarnya tidak lepas dari tradisi orang Arab yang memiliki keyakinan bahwa bulan Safar merupakan bulan kesialan dan penuh cobaan. Maka Rasulullah SAW menolak anggapan seperti itu. Beliau bersabda, "La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara, afirra minal madzum kama tafirru minal asad." Tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Tidak pula tanda kesialan, tidak pula burung tanda kesialan, dan juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit juzam sebagaimana engkau menghindar dari singa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati, beliau pernah mengatakan, hadis ini ditujukan untuk menolak keyakinan dan anggapan orang-orang jahiliyah yang mempercayai setiap sesuatu dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya, baik keburukan maupun kebaikan. Selain itu juga menolak setiap penisbatan sesuatu kejadian kepada selain Allah. Artinya, semua kejadian yang terjadi murni karena kehendak Allah yang sudah tercatat sejak zaman azali, bukan disebabkan waktu zaman dan anggapan salah lainnya. Bukti bulan Safar bukanlah bulan kesialan. Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau pernah menyampaikan ada beberapa bukti peristiwa yang menolak keyakinan masyarakat jahiliyah atas keyakinannya, yang menganggap bahawa bulan Safar merupakan bulan kesialan.
Yang pertama, Rasulullah SAW melangsungkan pernikahan dengan Sayyidah Khadijah pada bulan Safar. Yang kedua, pernikahan antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra juga di bulan Safar. Yang ketiga, hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah bertepatan dengan bulan Safar. Yang keempat, perang pertama, yaitu perang Abwa, terjadi pada bulan Safar, di mana umat Islam justru mendapatkan kemenangan telak atas kaum kafir. Pada bulan Safar juga terjadi peperangan hebat, yaitu perang Khaybar, dan kemenangan diraih oleh umat Islam. Demikianlah alasan dibalik penamaan bulan Safar, serta jawaban atas anggapan dan keyakinan sebagian masyarakat perihal mitos kesialan yang diyakini akan terjadi pada bulan Safar. Semoga kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan, kesehatan, sehat wal afiah, sehingga kita bisa mengisi waktu kita di bulan Safar dengan senantiasa beramal amal soleh, amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.